Halo, kedengeran kah suaranya? Oke, kayaknya kedengeran ya. Kita mulai sambil nunggu yang lain. Soalnya kan pasti udah di akhir-akhir ya, udah di akhir-akhir pasti udah apa terlengkapi lah semua webinarnya. Mudah-mudahan di akhir pembelajarannya nanti kalian laporan gitu ya dan lain-lainnya lancar. Alhamdulillah kita sudah 3 bulan bersama atau ada yang di luar dari SIB juga. Pokoknya semua hal yang dikerjakan mudah-mudahan lancar ya. Oke, jadi hari ini Ibu belum start recording. Oke, baik. Jadi hari ini adalah pembelajaran tamu ketiga, bulan ketiga. Tuh. Nah, idenya adalah tentang personal branding. Sebenarnya kalau judul dari webinarnya itu adalah membangun personal branding yang kuat untuk memulai dunia kerja. Sama aja sih, isinya akan sama aja. Cuman kayaknya saya nemu nemu kalimat yang lebih enak. Jadi personal branding, define your brand, image your future. Nanti kita akan sharing-sharing. Sebenarnya butuh apa aja sih sebenarnya kita di dunia kerja nanti di depannya gitu. Dan kenapa sih personal branding itu penting untuk kita memperkenalkan diri siapa kita, apa yang kita punya gitu ya. Bisa menarik orang untuk mempekerjakan atau misalnya berusaha bareng sama. Oke, perkenalkan dulu. Jadi nama saya Harta Sugiharti. Saya merupakan mentor SIB di batch 7. Kemudian saya mengajar juga, saya akademisi, dosen dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Selain itu, saya juga praktisi di bidang pendidikan, akuntansi, keuangan, dan keberlanjutan. Nih, kalau kalian boleh lihat, di sini saya ada beberapa jabatan dan beberapa sertifikat yang saya punya. Di antaranya adalah saya merupakan CFO dari PT Bisa Artificial Indonesia, kemudian CFO juga di PT Rizky Mekanik Indonesia, kemudian Finance dan Tax Manager di PT Solusi Teknologi Lingkungan, kemudian Finance dan Tax Manager di PT Karisma Multiteknik. Selain itu, saya praktisi sebagai tenaga ahli dan konsultan pada kementerian dan pemerintah daerah. Jadi kalau di bulan-bulan ini ya akhir tahun biasanya emang padat sekali, agak padat jadwal karena harus present laporan akhir. Untuk saat ini saya bekerja sama dengan Kota Cimahi, kemudian Kota Bandung, serta Kabupaten Muara Enim. Ada juga Kota Bekasi. Gitu, jadi ada beberapa setiap. Nah, sertifikasi yang saya punya itu pertama saya Certified Financial Planner, ada Certified Officer in Public Sector, kemudian Certified Sustainability Report Specialist, kemudian Sustainability Practitioner, sertifikasi asesor kompetensi, sertifikasi pendamping UMKM, sertifikasi manajemen resiko pada public sector, kemudian sertifikasi instruktur junior atau trainer, dan sertifikasi kewirausahaan. Nah, coba ini saya pajang bukan untuk bukan untuk lihat nih saya banyak nih jabatannya gitu ya. Tadi saya banyak nih certified-nya atau sertifikasinya gitu. Tapi ini adalah bagian dari bagaimana saya membrandingkan diri saya. Membrandingkan bahwa saya akademisi tapi saya juga praktisi. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak hanya secara teori tapi pernah juga dilakukan secara praktisi. Gitu. Coba kalau menurut kalian nih ya, kalau misalnya saya mempersonal brandingkan seperti apa about me di sini, kesannya apa? Kalau kalian misalnya memberi kerja, mau direkrut atau enggak? Kira-kira mau, betul. Jadi, tapi gini ya, kalian memperbrandingkan kalian sesuai dengan apa yang kalian mau. Kalau saya, karena saya memang di akademisi, berarti saya yang saya tonjolkan adalah gimana akademik saya secara teori saya ini bisa dipraktekkan di dunia kerja. Berarti contohnya apa ya? Contohnya memang bisa terpakai. Saya CFO, saya Finance dan Tax Manager.
saya tenaga ahli dan konsultan juga, gitu. Dan di sini kalau kalian bisa lihat, saya membrandingkan saya memperkenalkan diri saya sebagai apa? Orang yang memang ahli di bidang keuangan. Contohnya apa? Saya punya sertifikat financial planner, saya ahli di bidang kementerian dan pemerintahan daerah, ada di sini public sector, kemudian di keberlanjutan berarti di sustainability, reporting atau praksionier, kemudian saya bisa melakukan sertifikasi dan lain-lain gitu. Jadi saya coba membrandingkan diri saya sebagai akademisi yang juga praktisi. Supaya apa? Supaya ini, kalau saya motonya ini ya, if people like you, they will listen to you. But if they trust you, they will do business with you. Gitu. Jadi saya membrandingkan diri saya dengan semua keahlian atau sertifikasi yang saya punya, karena saya pengen orang. Berbisnis apa? Berbisnis jasa. Gitu ya. Mau jadi pengajar, mau pengajar, mau jadi tenaga ahli, mau jadi konsultan yang memang bidangnya di bidang jasa gitu. Makanya kenapa banyak certified yang saya ikuti biar saya bisa mempromosikan diri saya bahwa saya punya kemampuan ini loh. Kalau kalian mau bekerja dengan saya, minta pendapat saya sebagai teori dan sebagai praktisi saya bisa menyampaikan yang terbaik gitu. Jadi itu karena saya membrandingkan diri saya akademisi ya. Jadi menghubungkan antara teori dengan praktek. Nah kalian, sekarang tanya nih ke diri kalian. Kalian mau branding diri kalian itu seperti apa? Ada beberapa pernyataan soal branding ya. Ini tergantung dari mana, lebih suka mana yang kalian kutip tadi. Kalau saya lebih suka yang ini. If people like you, they will listen. If they trust you, they will do business with you. Gitu. Makanya saya akan membangun atau membrandingkan diri saya menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Entah itu dari perkataan, entah dari perilaku, entah dari misalnya saran dan masukan yang saya berikan atau pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan gitu. Nah, kemudian kalian mau jadi personal branding yang mana nih? Coba nih ada beberapa pilihan. Jadi ya, misalnya be yourself, everybody else is already taken. Jadi kita ingin menjadi seseorang yang unik misalnya. Atau yang mana lagi? Atau if you are not a brand, you are a commodity. Berarti kalau kita bukan brand yang unik gitu ya, bukan sesuatu hal yang berbeda dari yang lain, berarti kita sama aja sama yang lain. Atau yang mana? Coba kalian cek dari ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dari 9 ternyata 10 sama di sini ya. 10 pernyataan tentang branding yang mau kalian bangun itu pengennya yang mana sih? Apakah diri yang unik? Apakah diri yang pengen ditrust sama orang lain? Atau misalnya yang ini isn't about finding yourself, it's about creating yourself. Berarti kalau creating yourself berarti kita harus jadi unik, harus jadi kreatif gitu ya, berbeda dari ini. Nah, kalian mau yang mana nih kira-kira diri kalian yang mana nih? Jadi kalian harus tahu dulu ya saya membranding diri itu apa ya. Kalau misalnya contohnya tadi kalau saya pengen jadi akademisi, saya ingin orang mempercayai apa yang saya bilang. Makanya sertifikasi yang saya ambil itu biar apa? Biar orang lain trust sama apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan. Yang kalian inginkan kira-kira kalian mau ngomongin diri jadi apa ya? Coba bantu ya. Personal branding adalah proses aktif dan berkelanjutan untuk membentuk persepsi orang lain tentang diri kita dalam konteks profesional. Jadi kalau kita bilang di dunia kerja, ada entah kita yang jadi kerja atau kita yang membangun dengan orang-orang lain. Betul kita di branding ya. Waktu dengan kita mau bisnis sama orang-orang lain kita bikin orang lain itu berasa kita buat menjanjikan misalnya mengelola dana, mengelola keuangan gitu. Atau misalnya kalau kita punya biaya mau usaha dan kan kita harus siap-siap dan kita bisa menggunakan hal-hal yang memang tujuan untuk kehidupan perusahaan. Jadi pada branding ini bukan tentang menciptakan teks atau kata palsu, tapi tentang mengklarifikasi
dan mengkomunikasikan siapa kamu, apa yang kamu perjuangkan, dan nilai apa yang mau kamu bawa. Jadi itu tergantung. Kalau kalian misalnya nggak suka, emang nggak mau di akademisi, nggak mau deh, nggak usah deh ngambil jasa kayak banyak tuh nggak usah. Karena memang brandingnya bukan itu yang kalian tuju. Jadi mau apa nih? Kalian mau siapa? Kalian mau dikenal seperti apa? Kalian mau apa yang kalian perjuangkan? Jadi kalau kalian oke, aku mau jadi orang yang dikenal sebagai orang yang dermawan. Tujuannya itu buat apa? Adalah dalam konteks profesional ya. Dalam konteks profesional, berarti kalian mau apa? Dikenal oleh orang yang dermawan. Misalnya, biar orang-orang percaya ke kita kalau kita misalnya di yayasan, gitu ya. Atau kalau kita misalnya pengen dikenal sebagai orang-orang yang berani tampil, berarti kita pengen dikenal sebagai seorang yang pemimpin, pengen dipilih, ditunjuk kemudian nanti di depannya. Dan apa sih yang kamu bawa, apa sih yang pengen kamu tunjukkan waktu misalnya kamu pengen ditunjuk sebagai pemimpin seperti apa sih yang mau kamu bawa, dan hal-hal apa sih yang memang harus dimiliki dan harus dipunyai sama seorang pemimpin itu. Jadi harus ada bekalnya. Nah, elemen satu nih, ini elemen satu apa sih? Jadi kalau kita mau nge-branding ini, kita mau mencoba membrandingkan diri kita di konteks profesional, ada 4 elemen di sini yang akan akan saya share. Nanti coba mana yang cocok kalian atau mana yang belum dan yang sudah kalian laksanakan, biar kalian bisa membranding diri kalian sendiri. Elemen pertama adalah market differentiation. Jadi kita harus menjadi beda dari yang lain. Kan kalau misalnya di lowongan pekerjaan aja ya, di pekerjaan. Waktu misalnya di satu perusahaan ada 100 lulusan S1 teknik misalnya. Perusahaannya hanya punya lowongan 2 orang. Kan nggak mungkin random dong dari 100 orang yang lulus itu diambil. Berarti kita harus different, kita harus beda. Misalnya apa? Punya sertifikasi, pengalaman organisasi yang baik, punya IPK yang bagus gitu ya. Apalagi udah IPK bagus, kemudian organisasinya juga bagus, pengalaman praktisinya juga ada. Itu udah paket lengkap banget gitu. Jadi dari 100 orang yang ada nih, gimana sih caranya kita beda biar kita bisa di-hire gitu. Jadi kita harus tahu apa aja. Jadi apa sih kelebihan kamu? Kami harus tahu apa kelebihan kamu. Di bidang apa kamu yang paling jago, pojoknya gitu ya, hebatnya kamu tuh di bidang apa? Kalau misalnya teknik di bidang apa? Di menghitung misalnya, kita bagus dalam menghitung. Intuisi kita bagus dalam mengukur misalnya ya. Kemudian apa yang membedakan kamu dan membuat kamu unik dari yang lain? Tadi bayangkannya tadi. Dari 100 orang lulusan S1, perusahaan cuma butuh 2 orang. Gimana mereka klasifikasinya? Dilihat kan CV satu-satu ya. Yang ada organisasi, kalau nggak ada organisasi takutnya soft skill-nya kurang bagus misalnya. Yang ini misalnya nggak punya sertifikat kompetensi, tapi yang lain ada, intinya gugur. Pilih lagi yang lain. Gitu. Nah, kita harus differentiating yourself. Jadi kita harus membuat diri kita mau nggak mau. Karena tadi ya, dari 100 orang yang sama, gimana caranya biar kita kepilih. Terlepas dari itu, apakah kita mau perusahaan, mau kerja di perusahaan, atau kita mau memulai usaha. Karena kan memulai usaha juga sama ya, kita harus jadi seseorang yang bisa di-trust to other people. Jadi orang yang bisa dipercaya sama orang lain untuk mengelola dananya mereka. Gitu. Nah, gimana caranya nih membedakan diri sendiri gitu ya, bikin kita berbeda dari yang lain. Di sini dijelaskan bahwa if you are not clear about what separates you from your peer or competitor, jadi kalau kalian nggak tahu apa sih bedanya saya sama yang lain, apakah jangan-jangan sama aja, atau malah ternyata yang lain lebih baik dari saya, dari kompetitor gitu ya. Nah, kita harus cari tahu itu. Jadi gimana, coba kalian cek gimana cara kalian melakukan pendekatan yang berbeda terhadap pekerjaan. Apakah waktu kalian punya pendekatan yang berbeda akan jadi lebih baik enggak? Gitu. Waktu kalian punya pendekatan yang berbeda akan lebih cepat enggak selesainya? Kan itu jadi ininya kalian ya, jadi apa?
jadi kojoknya gitu, jadi jagoannya nih, udah tahu banget kalau jagoannya saya tuh ini. Jadi itulah yang harus kalian tonjolkan. Apa yang bisa diandalkan orang ketika mereka memperkerjakan kalian, mengapa mereka memperkerjakan kalian dibandingkan orang lain. Jadi kalian harus cari tahu apa pembedanya, apa yang lebih dari diri kita, apa yang bisa diandalkan, misalnya ya. Terus kenapa perusahaan atau misalnya yang mau berinvestasi sama kita tuh memilih kita dibandingkan investasi-investasi yang lain. Jadi harus dipertimbangkan, harus di-figure out, harus dicari tahu gitu ya, apa sih bedanya kita sama yang lain. Kemudian, memiliki pandangan yang unik dan berani membuat kalian menonjol dari orang lain. Orang cenderung tertarik pada ide-ide yang baru dan menantang. Jika pendapatmu terbukti bermanfaat atau menginspirasi, reputasimu sebagai leader akan meningkat. Jadi kayak kalau kalian misalnya, makanya kenapa soft skill itu penting gitu ya. Waktu kalian sebelum-sebelumnya saya selalu bilang gini, waktu kalian punya hard skill yang baik, tapi kalian nggak punya kemampuan untuk menampilkan hard skill itu dengan soft skill, misalnya berbicara di publik, itu lama-lama jadinya nggak akan kepake. Karena apa? Karena kita sekarang mau butuh orang yang mau bicara, yang mau menjelaskan, dan tidak hanya menjelaskan ya, harus bisa menjelaskan dengan baik walaupun audiensnya tidak dalam bidang yang sama. Marketing, kalau marketing kenapa tuh? Kan orang jual tertarik tuh awalnya dari marketing ya, dari orang-orang marketing, entah marketing yang disampaikan secara langsung atau marketing lewat iklan gitu ya, lewat TV dan lain sebagainya. Tapi kan awalnya dari pembicaraan gitu ya, dari kemampuan berbicara gitu. Makanya kenapa waktu kalian merasa bahwa hasil saya bagus, tapi ternyata soft skill berbicaranya kurang bagus, itu harus banget ditingkatkan. Karena ada loh ya orang yang hard skill-nya biasa aja tapi ngomongnya pinter banget. Ada nggak pernah punya pengalaman teman? Jadinya lama-lama karena kita tahu asalkan bisa berbicara itu hard skill itu bisa lebih dipelajari gitu ya. Akhirnya lama-lama kan kita kegeser tuh. Tadinya kita unggul di hard skill tapi kita nggak bisa bicara. Ada orang baru yang hard skill-nya biasa aja tapi dia bisa menjelaskan dengan baik, kegeser. Gitu. Jadi waktu kita punya sesuatu hal yang unik, yang kreatif, tetap aja harus diiringi dengan kemampuan kita untuk berbicara. Gitu. Kemampuan kita untuk menonjolkan. Sombong itu boleh, asal ada yang disombongin. Yang nggak boleh tuh kalau mau udah sombong, tapi nggak ada yang disombonginnya gitu ya. Jadi kalau kita punya kemampuan hard skill yang bagus, ya sombong lah. Bicarakanlah, kasih tahulah ke orang-orang bahwa kita punya kemampuan yang baik. Jangan dipendam sendiri, gitu ya. Nah, kemudian keep tabs on your competition. Perhatikan bagaimana orang lain di bidang kalian mempromosikan diri mereka sendiri dan teknik branding yang mereka gunakan. Jadi kalau kalian bingung ya, gimana ya caranya saya biar nge-brandingin diri sendiri. Coba kalian cek orang-orang di bidangnya kalian. Misal di bidang apa, di arsitektur, arsitektur. Kan kita nggak tahu ya apa yang mau disombongin ya. Coba lihat di media sosial. Biasanya gimana caranya biar mereka mau membrandingkan diri, bikin desain-desain ya. Desain kamar anak misalnya ya. Atau desain rumah untuk Gen Z. Desain rumah ramah lingkungan dan kemudian di-post. Gitu. Jadi itu akan, kalau kalian nggak tahu caranya seperti itu, coba kalian cek orang-orang yang sama di bidang kalian tuh ngapain mereka nge-branding. Gitu, boleh ditiru. Tapi nanti dengan sendirinya juga kita akan menemukan kreativitas kita sendiri. Ternyata kita lihat yang lain, oh kayaknya kekurangan, ada kurangnya deh ini brandingnya dengan cara seperti ini. Itu biasanya nanti kita dengan sendirinya kita akan memperbaiki. Gitu ya, karena kita ingat, nggak boleh underestimate sama kemampuan diri sendiri. Kemudian, dress for success and possible even develop a unique fashion statement, accessories, color scheme, or visual element to increase your memorability. Jadi dress di sini nggak cuma soal baju ya, tapi maksudnya adalah
penampilan kita secara keseluruhan. Gimana caranya biar penampilan yang kita punya ini sama orang. Penampilan misalnya kita udah pakaiannya rapi, kita ramah. Kalau orang ada berbicara kita mampu mendengarkan orang lain dengan baik gitu ya. Kemudian kalau ada yang bertanya kita bisa menjelaskan dengan baik juga, walaupun misalnya di beda bidang gitu. Jadi dress diri kita, bikin diri kita jadi branding yang memang seperti itu. Branding yang mau kita, kalau kita misalnya mau menjadi orang pendengar yang baik, pemimpin, kita cita-citanya ada jadi pemimpin. Coba deh jadi pendengar yang baik. Jadi tiap ada orang ketemu kita dengarkan gitu ya. Nanti kan terinspirasinya lama-lama orang akan bilang, oh iya kalau dia mendengarkan aspirasi, dia mau mendengarkan, nggak otoriter kalau jadi pemimpin. Kalau kita mau menjadi brandingnya adalah pemimpin yang mau mendengarkan karyawannya, misalnya kalau di kantor ya berarti dimulailah dengan cara seperti itu. Dimulai dari waktu jadi kita staff, kita dengerin keluhannya. Kalau ada yang harus diminta solusi, diberikan solusinya. Biar orang tuh ingat, oh ya, packagingnya kita tuh gini loh. Kita adalah orang baik yang mau mendengarkan, yang bisa berempati, dan ngasih saran yang tepat. Itulah dress kita gitu ya, biar diingat sama orang. Nah, kalau kita tetap nih, kalau still unclear about your unique differentiator, kita tetap enggak bingung nih bedanya aku sama yang lain apa sih gitu ya. Nah, carilah role model, diskusi dengan mentor, dan saling memberi masukan dengan teman atau keluarga. Biasanya yang bisa lihat kita gitu ya, sifat kita gimana, apa yang menonjol dari kita, kadang tidak diri kita sendiri. Jadi kalian bisa sharing lah role modelnya kalian siapa, coba diikutin. Kemudian ke mentornya, bisa ke dosennya, atau siapa misalnya yang kakak kelas yang kalian bisa sharing gitu ya. Atau juga bisa sama teman atau keluarga. Yang sarannya clear ya, yang memang sarannya bisa kalian percaya. Kan sama aja ya, waktu kalian mau ngasih saran, apakah kalian minta saran ke orang yang nggak bisa dipercaya? Kan nggak mungkin. Pasti pilih-pilih. Nah, kalau kalian mau menjadi orang yang seperti itu, berarti dress lah kita, bikinlah packaging kita ini yang memang menjadi orang yang bisa dipercaya. Gitu, kalau ngobrol nggak ngasal, kalau ngasih saran nggak asal-asalan gitu ya. Jadi mau seperti apa sih kita pengen dinilai orang itu seperti apa? Masih di market differentiation. LinkedIn profile optimization. Jadi kalian harus mengoptimalkan, kalau di sini di contohnya LinkedIn profile ya. Jadi sebenarnya banyak banget di sosial media juga bisa. Jadi kalian mau di sosial media, mau itu Instagram, Twitter gitu ya. Apa sekarang bukan Twitter X, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Kita harus brand diri kita menjadi orang seperti apa. Nah, kalau di sini contohnya adalah get creative with the photo and wallpaper. Jadi kalian mau dinilainya seperti apa nih? Kan kelihatan ya dari sosmednya kalau ternyata dia adalah orang yang suka bertualang, fotonya di mana? Di gunung misalnya. Kalau dia yang ini selebgram misalnya, selebgram yang suka make up, fotonya pasti full make up. Kalau yang suka olahraga, fotonya lagi olahraga. Kalau modeling, fotonya lagi photoshoot misalnya gitu. Jadi itu akan memberikan image kita nih, link profile aja bisa mencarikan gimana kita itu. Jadi orang tuh bisa nilai kita dari tidak cuman waktu kita ketemu langsung, tapi waktu dari profil-profil yang kita share gitu ya. Coba untuk menyelaraskan dengan kepribadian atau merek kalian, merek diri kita ya. Kalau ibu misalnya mau jadi akademisi, berarti biasanya yang saya share itu di WA story misalnya ya, itu pasti foto lagi diskusi, foto lagi jadi pembicara. Nah, coba itu samakan dengan image yang mau kalian bangun. Gitu. Nah, kan kalian juga gini ya, ada teman misalnya ya, udah gitu dia galau mulu, cinta-cintaan mulu, kan kita udah nge-brand ke diri dia ya, sudah melabel itu ke teman kita. Ah dia mah tukang galau, ah dia mah ceritanya cinta-cintaan mulu, atau enggak kalau temen yang beli di perpustakaan belajar, kita jadi nge-brand dia kan ya, kita nge-brand dia, oh iya dia mah rajin ke perpus terus, hari Minggu juga orang mah belanja dia terus, pasti lulusnya tepat waktu gitu. Jadinya hal-hal baik tuh yang datang ya, kata-kata baik yang akan membangun diri positif juga akhirnya nanti akan baiknya ke diri kita sendiri.
Jadi silahkan sekarang perhatikan tuh wallpaper kita apa, foto kita apa. Jangan sampai misalnya kita anak bager, anak pendiam, terus fotonya foto lagi apa misalnya. Atau enggak yang suka K-pop, pasti biasanya wallpapernya K-pop idol ya enggak? Kan kita udah nge-brand tuh ke orang ya. Kita udah ngecek, udah tahu. Gitu. Misalnya itu sebenarnya sangat berpengaruh. Apa yang kita tampilkan di sosial media sangat mempengaruhi gimana kita dinilai oleh orang. Gitu. Nah, kemudian consider using unconventional headline at the top of your profile. Jadi biasanya suka ada nama ya, ada yang namanya misalnya moto hidup, ada yang beauty enthusiast, pink lover, biasanya kalau cewek-cewek ya K-pop antusias, terus siapa ke, apa gitu dan sebagainya. Nah itu akan menjadi brand diri kita. Jadi pastikan walaupun tidak disengaja, walaupun heri-herian gitu ya, bercanda-bercandaan, nulis deh, saya misalnya siapa, RM White misalnya ya, tahu nggak RM? Kalau ibu sukanya RM. RM White misalnya gitu. Berarti udah ketahui, kita udah nge-brand dong, dia mah K-popers gitu. Kalau dia mah sukanya BTS gitu kan, udah kelihatan ya dari apa yang ada di profilnya. Nah sekarang karena kita sudah mau apa merambah ke dunia profesional, kita coba perhatikan apa yang kita post, apa yang jadi foto kita, apa yang jadi headline di sosmednya kita, karena itu akan mencirikan atau membranding diri kita seperti itu. Nah, kalau yang di headline itu untuk menjadi fokus karir dan berisi 10 sampai 15 kata kunci yang relevan. Jadi kalau kalian mau fokus, coba pilih 10 sampai 15 kata kunci yang relevan sama kalian biar ke branding. Kalau kita udah tahu misalnya motonya moto tentang kepemimpinan, oh ya kita udah tahu berarti mau pengen jadi pemimpin. Motonya tentang jadi guru, oh berarti dia pengen jadi pengajar. Motonya tentang politis-politis, oh kita udah tahu nih, wah kayaknya ini pengamat politik misalnya. Jika belum melakukannya, buatlah URL LinkedIn yang khusus dan mungkin gunakan sosial media, email, alamat web lain yang terkait dengan. Kalau di sini kalau di LinkedIn itu khusus untuk kalau untuk bekerja ya. Walaupun sosmed juga sebenarnya untuk sekarang sih mesti dicek. Untuk perusahaan-perusahaan besar itu dicek sosial media kita. Sarkas enggak, sarak enggak, suka mencaci enggak ke orang yang kita post. Soalnya itu akan waktu kita bekerja ya, waktu kita bekerja di sebuah perusahaan, tapi kita menampilkan di sosial media kita sesuatu hal yang yang bisa mencoreng nama perusahaan, itu pasti di-cut. Kalau kalian pernah lihat beberapa kasus ya gitu ya, misalnya kayak, tapi ibu takut sensitif ya. Misalnya ada beberapa orang yang sebenarnya harusnya sih dia biasa aja, tapi ternyata flexing. Akhirnya cek KPK gitu kan ya. Karena kan sosial media itu menunjukkan apa yang kita punya, apa yang jadi kebiasaan kita gitu kan ya. Nah, orang kan akan percaya sama apa yang disampaikan di situ. Jadi kalau misalnya ternyata di kehidupannya sama apa yang ditampilkan tidak sesuai, jadi akan menimbulkan kecurigaan. Kemudian tulis bagian tentang yang menarik yang menggunakan copywriting kreatif atau menceritakan kisahmu, menunjukkan kepribadianmu dan menampilkan kata kunci yang relevan. Ini kalau di LinkedIn ya, yang tentang di LinkedIn. Karena untuk khusus untuk misalnya nanti di merambah ke profesional gitu ya, yang tentangnya itu silahkan kalian isi dengan sesuatu hal yang menarik tentang kisahnya kalian, misalnya tentang jenjang pendidikan boleh, tentang kesukaannya kalian, bidang yang kalian minati gitu, itu boleh banget. Kemudian tambahkan tautan multimedia atau web ke dalam berbagai bagian profil LinkedIn jika perlu untuk memamerkan produk kerja dan pencapaian. Jadi kadang kalau misalnya kita udah tahu nih kalau di LinkedIn itu pasti ada perusahaan atau akan ada investor-investor yang bisa tertarik sama produknya kita. Berarti share lah di situ. Kalau produk kita udah dijual kemana, kalau produk kita pernah dibeli sama siapa. Atau kalau misalnya saya nih akademisi, saya di situ pasti munculkan sedang diskusi dengan siapa, dengan pemerintah daerah mana, sedang membuat penelitian apa gitu. Karena biasanya saya juga kadang nemu kolaborasi penelitian itu dari LinkedIn. Jadi orang-orang dari luar negeri yang nggak kenal gitu ya,
tapi karena kita punya interest-nya yang sama, itu biasanya ngajak kolaborasi itu ketemunya di LinkedIn. Kemudian ada kedua. Elemen kedua adalah strategic networking. Membangun dan mengelola jaringan pertemanan adalah investasi penting untuk personal branding dan kesuksesan karir. Jadilah proaktif dalam menjalin koneksi, menjaga hubungan, dan memanfaatkan jaringan tersebut secara strategis. Nah, di networking atau di jejaring ya, kemampuan berjejaring, itu kalau kalau kalian pernah tahu adalah atau pernah ikut di pembelajaran sebelumnya, ada jaringan kuat dan jaringan lemah. Nah, biasanya kita dapat lowongan tuh dari mana sih? Apakah dari ini ya, of weak ties atau yang strong gitu ya. Nah, eh, ada dua tadi ya, ada jaringan lemah dan ada jaringan kuat. Nah, biasanya kalau jaringan kuat itu siapa? Keluarga, sahabat gitu ya, temen geng, temen ngumpul. Tapi kalau jaringan lemah itu siapa? Jadi kayak temen yang kenal dari luar. Misalnya tadi contohnya kita punya LinkedIn, ada teman yang ngelihat profile LinkedIn-nya kita. Dia jadi tertarik dong atas apa yang kita tampilkan, atas branding yang kita tampilkan gitu. Jadi justru pertemanan yang lemah itu loh yang kadang memberikan atau memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru. Karena kalau di jaringan yang kita udah tahu, itu mah circle kita banget gitu ya. Udah tahu oh nggak ada kerjaan tambahan. Dia udah tahu banget waktu kita sibuk misalnya ya, dan lain sebagainya. Tapi yang weaknya, yang dari pertemanan ikatan lemah itu kadang ada informasi pekerjaan baru, informasi bisnis baru itu pasti dapetnya dari mereka. Itu tuh sampai ada bukunya. Saya lupa The Pooping apa ya nama bukunya nanti kalau kalau saya ingat saya share bukunya ya. Jadi itu ada tentang gimana caranya kita strategi untuk memperkuat si pertemanan yang pertemanan lemah ini tapi bisa memberikan manfaat besar yang. Nah, itu di sini sudah dijelaskan di sini ya nih. Strength of the weak tie syndrome. Jangan hanya berteman dengan orang-orang yang mirip denganmu. Cari teman dari berbagai latar belakang, profesi, dan minat. Nah, kalau sahabat kan strong ya kita ya. Ininya strong tuh. Jadi profesinya sama, belakangnya sama. Tapi kalau kita mau memunculkan hal-hal yang baru, entah pekerjaan yang baru, yang di luar jangkauan kita, itu biasanya ketemu di weak ties ini. Jadi di pertemanan yang lemah ini. Karena apa? Karena kita punya latar belakang yang berbeda, profesi yang berbeda, dan minat yang berbeda. Kemudian track your relationship carefully. Jadi kita harus cek pertemanan kita nih. Kalau kita lagi sepi-sepi aja ya, misalnya kalian udah fresh graduate, nggak tahu informasi lowongan, nggak ada yang ngabarin tentang loker gitu ya. Coba cek pertemanan kalian. Soalnya pasti ada aja gitu ya, pasti ada aja yang nge-infoin. Jadi kalian harus cek lagi tuh kalau misalnya memang lost contact, coba kalian hubungi sedikit, kasih tahu atau kalian tipe yang jarang ngepost di sosmed gitu ya. Kalian coba post lah biar orang tahu bahwa saya masih ada loh gitu. Dan kalau ada apa-apa kalian bisa sharing loh sama saya. Kalian bisa kasih tahu saya tentang loker apa-apa dan apa gitu. Jadi munculkanlah bahwa kita ini masih ada nih. Jangan yang jadi membatu aja kalau kalau nggak ada yang nanya ya nggak pernah ngasih kabar gitu ya. Cobalah kita yang inisiatif duluan. Biar memunculkan tadi, kalau ada apa-apa orang udah tahu, oh ya dia masih ada dan dia hebat. Nanti kalau ada info akan saya informasikan. Catat dan kelola relasi pertemanan dengan baik, misalnya simpan kontaknya, catat pertemuan penting, dan informasi-informasi yang memang relevan. Hal ini akan membantu menjaga modal sosial dan memanfaatkan relasi dengan efektif. Jadi kalau modal sosial kalian bagus, kalian punya teman banyak, relasinya dari berbagai bidang, kemudian pasti orang yang berbeda profesi tapi ternyata di kantor yang butuh profesi yang sama kayak kita, itu pasti akan menginformasikan. Gitu. Sama kayak gini ya contohnya. Ibu, ibu membantu tadi ya, salah satu contohnya misalnya di PT Solusi Tekno Lingkungan, itu adalah konsultan lingkungan. Karena pertemanan yang strong itu, teman-temannya kan nggak ada yang bisa akuntansi. Ibu kan basicnya akuntansi ya. Lingkungannya dia kan nggak ada yang bisa akuntansi kan. Ternyata dia ingat, oh ya saya kenal nih sama Teh Harpa, orang akuntansi. Gitu.
Justru dia diinfokan ya, mau nggak jadi ngurus di perusahaan untuk jadi akuntansi dan pajak. Nah, kebetulan kemampuan ibu bisa, karena ibu dulu pernah brevet dan pernah bekerja di pajak. Ya oke, jadilah gabung lah sampai akhirnya gitu. Sama hal-hal lain juga ya, kalau kalian misalnya punya pertemanan yang weak, berarti kan kita akan waktu kita ada sesuatu hal kebutuhan yang baru, kita mau keluar dari lingkaran kita yang strong itu kan, carilah ke teman yang lain. Gitu. Treat referrals like gold. Jadi si pertemanan kita ya kita harus treat dengan baik. Gitu. Kita tadi contohnya kita harus mengupdate bahwa kita ada, walaupun kita nggak suka nge-share foto, misalnya seenggaknya sehari itu ngepost gitu, atau kalau bikin story misalnya, biar memunculkan bahwa kita ada loh, kita masih ada. Nah, jika seseorang kemudian kalau ada orang lain yang merekomendasikan kalian untuk bekerja, merekomendasikan kalian untuk misalnya membuka usaha bersama, kalian harus menghargai teman yang memberikan rekomendasi itu. Jadi jika seseorang merekomendasikan kamu untuk suatu pekerjaan atau kesempatan, perlakukan itu dengan sangat serius. Pastikan kamu menunjukkan performa terbaik agar orang yang merekomendasikanmu juga terlihat baik. Jangan lupa berkabar dan berterima kasih setelahnya. Kemudian out of sight dan out of mind. Apa nih? Jangan sampai hilang dari pandangan atau hilang dari ingatan. Yang tadinya jangan sampai karena aku mah tidak suka bersosial media, jadi nggak tahu informasi loker, nggak tahu informasi bisnis gitu ya, jangan. Kita harus memunculkan bahwa kita ini ada. Hubungi teman dan kenalan secara berkala, terutama mereka yang berpengaruh di bidangmu. Ini menjaga hubungan tetap aktif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, selalu berusaha membantu orang lain tanpa pamrih. Di dunia yang semakin individualis, kebaikan kecil akan sangat berarti dan diingat orang. Jadi kita akan di-branding sebagai orang yang baik. Pasti kalau kan sekarang mau prinsipnya gini ya, aku mau bantu kalau dia bantu. Karena sekarang mau banyak individualis, ya jadilah kita orang yang mau bantu itu. Biar kalau ada apa-apa, kita diinformasi juga sama orang yang udah kita bantu. Dan akan diingat, karena kita akan diingat sama orang itu. Kemudian di strategi networking masih nih tentang asosiasi. Jadi penting juga kita untuk ikut asosiasi. Kalau memang kita pergaulan sempit, gitu ya, pergaulan kita sempit, teman kita cuma 1-2, gitu, coba ikut asosiasi. Keterlibatan dalam asosiasi atau organisasi profesional dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk membangun dan memperkuat personal brand dirimu. Berikut beberapa manfaatnya. Pertama, meningkatkan dan networking, karena kita ketemu orang baru di lingkungan baru dengan minat yang sama tapi latar belakang yang berbeda, daerah berbeda gitu ya. Kemudian mengembangkan keahlian dan pengetahuan, membangun kredibilitas dan reputasi, memperoleh leadership skill, dan memberikan kontribusi dan giving back. Kalau kita memang sudah terlanjur jadi orang yang introvert, yang teman kita cuma sedikit, tapi di dunia kerja kan kita harus punya channel yang banyak gitu ya, coba ikut asosiasi. Nanti kalian pasti ketemu dan gak akan jadi kikuk ya, nanti kikuk deh kalau ketemu sama orang-orang baru. Tapi kalau sih setidaknya tidak akan kikuk karena kita di minat yang sama. Jadi ada hal yang diobrolin. Gitu, nggak kayak random kita ketemu orang gitu ya. Kan kalau random ketemu orang bingung juga apa yang mau dibahas gitu. Tapi kalau sama orang yang satu asosiasi setidaknya kita tahu apa yang mau kita bahas. Karena kita ada di minat yang sama. Kemudian, elemen yang ketiga adalah reputation management. Reputasi yang baik adalah aset berharga dalam personal branding. Jaga integritas, berikan pengalaman positif bagi orang lain, dan bangun hubungan yang kuat agar orang lain dengan senang hati merekomendasikan. Reputasi manajemen gimana caranya? Pertama adalah jaga integritas. Itu akan menjadi branding kita bahwa kita bisa menjaga integritas gitu ya. Pastikan kata-kata dan perbuatan kita selalu sejalan. Kalau sekarang musimnya kalau bahasa kalian apa? Dia mau playing victim atau enggak dia manipulatif gitu ya.
Jadi kita harus memastikan bahwa kata-kata yang kita keluarkan itu sejalan dengan perbuatan yang kita lakukan. Tepati janji dan komitmen yang kita buat, orang lain akan percaya kalau kita konsisten diandalkan. Kan sekarang mah mutus pertemanan tuh sudah berani ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu mah kadang-kadang segan, ah kasihan nanti nggak ada temen, padahal udah tahu temennya toksik banget gitu ya. Nah kalau sekarang kan enggak, orang yang kita anggap manipulatif, orang yang anggap kita paling victim, orang yang anggap kita toksik itu udah kita cut ya, kita cut. Orang tuh udah berani, daripada mental aku terganggu ya, daripada aku stres sendiri, mendingan udah nggak usah temenan itu kan ya. Nah, biar kalian tidak menjadi seseorang yang seperti itu, yang dijauhi teman-temannya, pastikan kita punya integritas yang kuat. Tadi ya, yang kita sampaikan dan perbuatan yang kita lakukan harus sejalan. Biar orang percaya, oh ya dia mah bertanggung jawab sama apa yang dia bicarakan. Gitu. Kemudian be consistent. Jadi kita harus konsisten sama apa yang kita, walaupun kadang seperti ini ya, kan katanya gini, kamu mah soalnya ngomong gitu belum mengalami sih gitu ya, masih umur segitu sih masih muda jadi belum berpengalaman gitu. Kadang kan kita suka dengar gitu ya. Jadi kadang saya pun suka bilangnya adalah seperti ini, kalau untuk saat ini sih pendapat saya adalah A, tapi mungkin nggak tahu kalau nanti misalnya ada informasi lain yang bisa merubah pendapat itu. Jadi kadang bukan kita mencoba untuk tidak konsisten ya, kita tetap konsisten sama apa yang kita bilang tadi. Tapi waktu misalnya ada sesuatu hal yang berubah pandangan, ya kita klarifikasi, kita minta maaf kalau memang pendapat kita salah. Jadi pilih 3 kata sifat yang mencerminkan dirimu dan ingin dikenal orang lain. Misalnya apa? Kreatif, disiplin, dan suka menolong. Atau usahakan untuk menunjukkan sifat-sifat tersebut dalam setiap interaksi dengan orang lain, nyata maupun di dunia maya. Coba kalian sekarang pilih 3 kata yang pengen kalian miliki, yang orang lain kalau bilang, kalau Bu Harno itu sifatnya apa ya? Misalnya kreatif, disiplin, suka menolong. Berarti kita harus tiga-tiganya tuh. Berarti kita harus menjadi kreatif, harus disiplin, nggak boleh telat-telat gitu ya, dan suka nolongin. Kalau ada orang yang butuh bantuan ya, kita bantu jawab. Kalau ada yang nanya, kita bantu jawab gitu ya. Jadi be consistent. Kemudian Google yourself. Kadang kalau saya tuh udah ada akademi, udah ada berita. Misalnya kalau dosen-dosen kan ada pengabdian masyarakat, kemudian ada penelitian ya, kemudian ada jejaring pendapat yang kadang itu disampaikan di berita. Jadi kadang saya juga nyari nama saya di Google, coba cari Harpa Sugiharti gitu. Apalagi saya dosennya udah kelihatan banget tuh, S1-nya di mana, SMA-nya di mana, ya udah kelihatan semuanya. S2-nya di mana, kuliahnya di mana gitu, dan lain sebagainya itu sudah kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian lihat seseorang yang memang ada sedikit public figure-nya lah gitu ya, atau misalnya suka nge-MC, suka apa yang memang suka diberitakan, itu coba Google yourself, biar coba cari ada nggak ulasannya tentang kita, ada nggak komentar orang lain tentang kita seperti apa gitu. Atau enggak, kalau nggak usah susah-susah Google deh, coba kalian waktu kalian post, ada nggak komentar orang lain tentang kalian apa. Jadi itu kan memberi nama, dan itu yang jadi brandnya tadi ya. Betul, waktu orang lain komentar kita tentang hal itu jadi branding kita. Oh berarti orang lain melihat kita tuh seperti itu. Kalau kita tidak mau seperti apa yang dikatakan orang lain itu, ya rubah berarti. Gitu. Nah, sesekali lakukan pencarian di Google, boleh Google atau komen-komen di sosial media dengan namamu sendiri. Lihat informasi apa yang muncul dan bayangkan apa yang akan ditemukan oleh calon atasan atau klien jika mereka mencarimu di internet. Nah, kalau saya nggak punya Instagram. Kenapa? Dulu alasan pertamanya adalah takut dibaca. Kan dulu tuh di SMA dulu ya. Jadi 2012 tuh saya di SMA setahun sampai 2013. Jadi alasannya adalah nggak mau, karena waktu itu
saya tuh lulus pertama kuliah gitu ya, dan teman-teman saya kan berarti masih masih senang main gitu ya, bahasa-bahasa anak zaman dulu lah gitu ya, bahasa-bahasa yang kayaknya tidak patut dicontoh kalau 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 terbaca sama muridnya gitu. Jadi saya putuskan tuh nggak pakai Instagram karena apa dulu? Karena takut anak-anak atau siswa-siswa saya, mahasiswa-mahasiswa saya lihat, tapi ada bahasa-bahasa yang misalnya kurang berkenan. Ada foto-foto misalnya sama teman-teman yang tidak tidak seperti gambaran saya waktu bekerja di kantor, di sekolah gitu. Itu ke waktu itu itu ada sebelum tahu branding yourself ya, tapi pemikirannya memang sudah seperti itu. Kalau udah cita-citanya mau jadi guru, cita-citanya mau jadi dosen gitu ya. Sedangkan saya punya pergaulan, punya teman-teman yang masih ini banget gitu ya, masih hebring banget, dan itu tidak patut dicontoh sama murid atau sama siswa saya. Jadi mendingan saya ditutup deh, biar tidak jadi contoh yang jelek. Kecuali kalau kalian mau jadi dosen nih ya, mau jadi dosen, mau jadi guru, yang kalian tampilkan di sosial media adalah video pembelajaran misalnya ya, pakaian-pakaiannya bagus gitu, yang kalian pikirkan, "Duh nanti kalau sama siswa atau sama mahasiswa saya dilihat gimana ya?" Coba pikirkan yang ada seperti itu. Kemudian, be careful about what your post on your social media. Jadi hati-hati sama apa yang kalian post di sosial media. Berhati-hati dengan apa yang kamu posting di sosial media, hindari berbagai hal-hal negatif, berbau politik, atau kontroversial yang dapat merusak citra dirimu. Harus selalu ingat, apa yang kalian lakukan adalah untuk kebaikan diri kalian sendiri. Jadi jangan sampai kelakuan kalian sendiri merusak diri kalian sendiri. Jadi harus tahu, harus memilah, kayaknya kalau aku ngelakuin ini nanti dampak jeleknya ke diri saya sendiri juga deh. Jadi pertimbangkan dengan sangat baik ya. Kemudian kelola referensi dan ulasan. Tadi waktu kalian ngepost di sosial media, ada nggak yang komennya apa? Waktu kita berkata, kalau misalnya kita apa ngepost galau-galau, nanti bilangnya apa sih? Nanti kalau komennya, kamu mah galau terus, berarti kan kita sudah sering, sudah sangat sering galau. Dan orang tuh jadi nge-branding kita, oh dia masih galau gitu. Senang nggak dikatain kayak gitu? Enggak kan ya? Nggak mau kan kita di branding atau dikenal dengan orang sama orang lain yang dia mah galau terus. Gitu ya. Padahal kita juga strong gitu kan ya. Cuman ya gimana, lebih sering kelihatan galaunya daripada strongnya kan ya, makanya orang lain jadi bisa menamit kita, melabeli kita itu. Jadi harus berhati-hati sama apa yang kita post, apa yang kita story, harus dicek-cek dulu. Oke, yang keempat, leadership. Jika ingin dikenal sebagai expert, perlu memiliki ide-ide inovatif dan aktif menyebarkannya agar dapat memberikan kontribusi nyata pada bidang dan mendapatkan pengakuan atas keahlian. Itulah alasannya kenapa saya, kalau lagi pembelajaran biasa, nggak pernah memunculkan nama-nama, apa ya, nggak pernah memunculkan gelar-gelar certified-nya. Hanya cuman gelar akademik aja, SPD, MSAK gitu ya. Karena di situ kan saya tidak menjual jasa, ya enggak. Waktu saya belajar sama kalian, belajar sama mahasiswa saya hanya pakai SPD, MSAK aja. Kenapa? Ya karena itu mah kewajiban saya sebagai akademisi, udah. Tapi waktu saya ada event, pembelajaran tamu, yang memang pembelajaran tamu bisa diakses oleh di luar FIB gitu ya, yang dimana pembelajaran tamu bisa diakses nggak cuma sama mahasiswa, waktu kan waktu sebelum-sebelumnya juga ada yang dari guru, ada yang juga dari pegawai gitu. Kan harus jual nih ya, harus menjual diri ini, harus menjual myself, gitu, kemampuan saya. Jadi makanya kenapa biasanya kalau di event-event tertentu saya juga pakai tuh gelar penuhnya. Tapi kalau cuma pengajaran, pembelajaran, kan saya lagi tidak sedang menjual atau mempromosikan diri kan ya. Jadi pakailah gelar akademik seperti biasa. Gitu. Jadi saya juga pilih-pilih tempatnya. Di mana saya harus menyombongkan gitu ya, nyombong kata kutip karena saya mau ini ya, saya mempromosikan diri ya. Di mana saya mau to show up gitu ya ke orang lain biar dapat pekerjaan, atau yang memang hanya untuk sharing, transfer knowledge aja gitu. Jadi ditempatkan juga waktu kita mau branding. Nah, tentang leadership ini,
Gimana caranya? Oh, sorry. Ini kayaknya sama slide-nya, mohon maaf. Tapi di sini, pokoknya di writing sama publishing ini, kayaknya ini kehapus. Mohon maaf ya. Tapi di sini belum. Di writing sama publishing ini adalah, ingat kata-kata saya. Boleh sombong asal ada yang disombongin. Jadi kalau kalian misalnya berprestasi, kalian juara 1, ya tampilkanlah bahwa kalian juara 1. Tulislah kalau kalian pernah juara 1. Postlah kalau kalian juara 1. Gitu. Kalian lulus sertifikasi yang dapatnya dengan susah payah, tulislah bahwa kalian itu kalau kalian itu lulus sertifikasi setelah berjuang. Postlah bahwa sertifikatnya, penghargaan gitu ya, dan lain sebagainya memang menunjukkan kita sudah punya di bidang itu, kita sudah mampu melewati itu. Gitu. Harus writing dan publishing. Satu hal yang bisa disombongkan, sombong positif ya, bukan belagu ya. Sombong positif dalam hal kita mau merekrut klien kita biar direkrut atau di-hire sama perusahaan itu dibolehkan, dinormalkan gitu ya. Waktu misalnya ada yang komentar yang gitu aja di post misalnya. Tapi kan tujuan kita apa? Bukan mencari perhatian mereka kan ya, bukan minta perhatian yang lain untuk dikomen, tapi kita tujuannya adalah untuk mendapat pekerjaan, tujuannya untuk mendapat investor gitu. Jadi silahkan writing dan publishing lah pencapaian-pencapaian yang sudah kalian lakukan. Karena itu menjadi branding diri kita. Gitu. Yang kedua adalah public speaking. Nih, sangat penting public speaking ya. Kita harus cari pekerjaan kalau kita udah tahu bahwa kan kalau public speaking itu ada sesuatu hal yang harus dipraktekkan ya. Jadi coba kalian cari komunitas, organisasi atau di bisnis, relevan bisnis yang memang di sana kita bisa sharing atau kita bisa punya kesempatan untuk berbicara. Jadi cari peluang untuk menjadi pembicara atau menjadi moderator misalnya ya. Karena nanti akan ada sesi pembahasan, gimana kita menyampaikan materi kepada orang lain yang bisa tidak bidangnya kita, gitu, kemampuan kita akan naik. Kemudian yang kedua adalah publikasikan platform untuk menyampaikan pesan ke banyak orang sekaligus. Gitu. Jadi misalnya waktu kalian bicara, ingat ya marketing itu awalnya dari pembicaraan. Entah pembicaraan secara langsung, pembicaraan melalui iklan, pembicaraan menurut TV misalnya. Tapi kan itu dari ngomong gitu ya, dari public speaking gitu ya. Nah, makanya itu harus tetap kita tingkatkan. Karena kalau kita punya kemampuan public speaking yang bagus, orang jadi tahu, oh ya dia udah hard skill-nya bagus, bisa disampaikan. Kemudian kita mau investor, oh iya dia punya kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha dan bisa meng-hire orang lain untuk bisa beli mempromosikan barangnya gitu ya ke orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ini ya, kalau boleh, kalau ada kesempatan, consider recording your presentation. Get permission first ya. Jadi kalau kalian menjadi pembicara di umum, jangan sampai tidak didokumentasikan. Karena itu menjadi kelebihan kalian bahwa kita ini adalah orang yang bisa berbicara di depan umum. Jadi record lah. Kalian jadi pembicara di mana recording, kalau nggak nge-record jadi pembicara, fotonya aja, publikasikan aja dan post. Bahwa kita sudah menjadi pembicara di mana. Berarti kan udah pasti public speaking-nya bagus, nggak mungkin enggak. Gitu ya. Nah, itu kalian post lah di sosial media atau di platform kalian yang memang bisa menjadi halaman kalau orang lain itu mau meng-hire atau mau berbisnis sama kita gitu. Bisa dilihat nih pencapaian kita selain kita udah writing penjelasan pencapaian kita apa aja, udah kita publish apa aja, kalau ada kita jadi pembicara kan pembicara itu berarti another level gitu ya. Dari kita tuh kalau udah jadi pembicara berarti orang udah kelas sama ilmunya kita. Gitu. Jadi itu harus diapresiasi dengan kalian tampilkan. Kemudian improve your skill.
Jika kurang percaya diri atau grogi saat berbicara di depan umum, pertimbangkan untuk mengikuti pelatihan public speaking atau bergabung dengan Toastmasters atau komunitas-komunitas gitu ya, tentang public speaking. Nanti bisa diajarin. Biasanya di public speaking diajarin tuh awalnya kita harus hubungan dulu, misalnya harus apa dulu. Kalau udah kelamaan baik kita seperti apa, ada game-nya misalnya dan sebagainya. Nah, kemudian kalian udah siap belum ya? Are you a real pro at presenting? Kalau kita udah ada level presenting, jadi kalau kita udah biasa bicara di depan umum, di seminar, bisa di depan kelas, coba kalian gabung di agenda pembicaraan atau aja sendiri. Kalau di sini di TED Talk ya, kalau kita bisa dari podcast, bisa dari podcast, bisa menjadi pembicara yang memang podcaster, di TV gitu ya, yang memang tapi secara umum jelas sudah diajari dengan cara bicara. Kalau kita udah muncul di TV, muncul di radio, jadi pembicara, itu pekerjaan bisnisnya muncul. Gitu, lama-lama ini yang dulu adalah MC, udah MC di penyiar radio. Dari situ gue banyak kalian ngomong dulu dari dulu. Tentang kalau di game dulu karena udah dulu udah imbang banget, udah nggak galau lagi. Kita memang positifnya gitu ya. Itu jadi sesuatu harus untuk meneruskan karir ya, karena kalau saya udah pindah nih karirnya, ya udah benar lah berbicara udah cukup kalau ada cara untuk belajar di depan kelas gitu. Ini terakhir. Jadi dia jadi personal branding bukan hanya sekedar pencitraan atau konten di dunia maya, tapi keinginan diri yang sesungguhnya. Karena branding adalah proses aktif dan berkelanjutan untuk membentuk persepsi orang lain tentang diri dalam konteks ini melibatkan identifikasi dan komunikasi nilai-nilai, keahlian, dan kepribadian unik untuk membedakan diri dari orang lain di bidang yang sama. Membangun personal brand yang kuat membutuhkan kesadaran diri, strategi yang terarah, dan komitmen untuk mengembangkan reputasi yang baik secara online dan offline. Dengan personal branding yang efektif dapat meningkatkan visibilitas, membangun kredibilitas, memperluas jaringan, dan membuka peluang karir yang lebih luas. Oke, sampai sini adakah yang mau di-share? Adakah yang mau sharing? Nah, kalau kita pikir lagi ya, kok susah banget sih Bu mau jadi personal branding aja, kok susah banget, banyak banget yang harus dikerjain gitu ya. Kok banyak banget yang harus misalnya paling itu bukan aku banget. Nah, ini yang ini ya, ibu mencoba memahami apa yang terjadi saat ini. Terjadi gimana sebenarnya kalian itu di generasi saat ini itu boleh minta materinya boleh, tapi nanti ibu benerin dulu yang itunya ya, yang slide apa yang slide ke-10 tadi. Tapi nanti ibu share Google Drive-nya, nanti bisa diakses di situ. Nah, ibu mencoba memahami generasi saat ini. Kan generasi saat ini itu kalian tuh orang yang tidak mau diatur. Pokoknya aku mah jadi aku apa adanya aja. Gak mau capek kalau aku jadi orang lain gitu kan ya, bener gak? Gitu. Tapi kita nggak boleh denial bahwa kita tuh belum menjadi diri kita yang terbaik. Gitu. Kalau kata tulis apa? Jangan cintai aku apa adanya. Gitu kan ya? Jadi harus apa? Ya kita boleh sayang sama diri kita. Kita love yourself, tapi bukan berarti love yourself itu tidak mau mengembangkan diri. Gitu. Jangan mentang-mentang karena pikir, pokoknya aku mau jadi diri aku aja, nggak mau jadi orang lain. Tapi kalau ternyata diri kita ini bukan yang dibutuhkan oleh kalau pasar dalam arti perusahaan-perusahaan, yang dibutuhkan oleh pasar, masa kita mau khusus jadi diri kita yang ini ya. Kalau kita tahu misalnya kita tuh masih ada kekurangan, masih ada sesuatu hal yang harus kita tingkatkan gitu. Tapi kita denial karena
kita mengkotakkan bahwa kita cinta, jadi kita tidak mau berusaha untuk memperbaiki gitu, jangan, gitu ya. Kita mau nggak mau kita harus mengikuti keinginan pasar. Keinginan pasar tuh kalau dalam arti luas tuh perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau kita memang mau menjadi pekerja, berarti mau nggak mau ya harus diikuti kemauan pasar itu seperti apa. Kalau misalnya kita introvert banget tapi ternyata dituntut untuk selalu berbicara. Contohnya siapa? Prilly ya. Prilly dia cerita bahwa aku tuh dulu introvert banget kata dia. Tapi karena waktu syuting harus udah berbicara, kalau ada apa-apa harus di-sharing-kan langsung ya lama-lama ya jadi bisa bicara gitu. Berarti kan itu mah sosial itu kan keterampilan, sesuatu hal yang bisa kita kembangkan. Jangan mengotakkan diri dengan kita mah soalnya introvert, kita mah soalnya nggak suka bergaul misalnya. Tapi ya kalau nggak suka bergaul jadi nggak dapat informasi lowongan kerja, nggak dapat informasi untuk membuka usaha ya jangan. Jangan menutup diri hanya karena kita love myself gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kalau harus keluar dari batasnya, karena itu untuk kebaikan kita yang lebih baik ya why not? Kenapa? Kenapa harus terlalu sayang sama diri sendiri yang masih banyak kekurangan, sedangkan sebenarnya itu harus ditingkatkan. Itu kan ya. Gitu. Jadi kalau kalau boleh saran gitu ya, walaupun kita sendiri, walaupun kita tahu nih bahwa ngapain sih jadi orang lain, be yourself aja. Tapi coba kita pahami be yourself-nya itu apakah masih ada kekurangan atau tidak. Jangan-jangan be yourself-nya itu menutupi kekurangan kita gitu ya. Jadi kita denial bahwa kita punya kekurangan tapi kita tidak mau menunjukkan kekurangannya, tidak mau memperbaikinya gitu. Jangan. Jadi be yourself lah waktu kalian memang ada be yourself lah, tapi waktu kalian ada hal-hal yang harus diperbaiki, ya perbaiki. Tingkatkan kemampuan kita dan akhirnya nanti be yourself ya terima kasih sama diri sendiri karena mau berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik. Ya, silahkan ada yang mau didiskusikan boleh sama Ibu di ini ya, di pause. Sambil nunggu, Ibu coba mindahin dulu ini ya, masih dulu link materi, tapi nanti setelah ini Ibu dikoreksi dulu yang halaman tadi ya. Oke, materi nanti bisa akses di sana ya. Yuk, adakah yang mau sharing? Nah, tadi ya, Ibu nih ya, Ibu nulis ini bukan mau nyombong ya guys, tapi Ibu mau mencoba mencontohkan gimana caranya branding diri gitu. Jadi sama waktu di momen-momen tertentu, kalau kalian misalnya ada yang ngajar sama Ibu tuh biasanya Ibu kan cuma nama biasa aja ya, SPD, MSAK, karena kan memang tujuannya bukan untuk
menjual kemampuan kan bukan, hanya untuk transfer knowledge, untuk bisa sharing gitu. Karena hari ini kita membahas tentang branding gitu, jadi Ibu coba untuk membranding Kak, mencoba untuk, show off gitu ya ke kalian ya, buat buat, nih saya berpengalaman loh, akademik dan praktisi saya juga bagus gitu. Buktinya di waktu saya yang 24 jam per hari ini yang sama kayak kalian, saya bisa jadi dosen, saya bisa jadi mentor MFIB, saya bisa jadi CFO di Bisa AI, di RMI, manajer di Solusi, manajer di Karisma, jadi tenaga ahlinya nggak, terus menjalankan CFO saya dan certified saya gitu. Ini mah kalau mau jual ini ya, jual kemampuan